Yang pertama tuh masukkan cash flow-nya 0. Pada periode 12 masukkan 250.000. Present of its cash flow, pangkat periodenya. Sum Nah, selanjutnya menggunakan rumus ini, cash flow bagi dalam kurung 1 tambah rate-nya itu kurung pangkat periode. Nah, kalau menggunakan PV function min PP kurung rate, periode 0, cash flow kurung. Nah, itulah cara mengerjakan present value menggunakan rate nya 9%, cash flow 270.000, periode 9 tahun. Karena ini future value, maka cash flow nya kita masukkan di pertama di 0 itu 270.000. Rumus present of its cash flow bagi 61, karena present value maka kalikan 1 tambah rate nya persen, itu pangkat dalam kurung K kurang sama dengan, kalau ingin menjumlahkannya ini hasilnya jika menggunakan timeline. Selanjutnya menggunakan rumus, masukkan cash flow bagi kali dalam kurung 1 tambah rate nya pangkat periode menggunakan PV function sama dengan min F dalam kurung rate, periode, cash flow. Oke, itulah cara mengerjakan future value menggunakan Excel. Pada sisi aset, SIDO mengalami kenaikan sebanyak 6% pada tahun 2019. Lalu yang terdiri dari atas current aset sebanyak 1,7 triliun dan non current aset sebanyak 1,8 triliun. Lalu total ekuitas dan total liabilitasnya masing-masing naik sebanyak 5,6% dan 8,5% menjadi 3 triliun dan 472 miliar. Selanjutnya pada harga sahamnya. Di penutupan tahun 2019 harga saham SIDO naik menjadi 1.275 dari tahun sebelumnya 840. Lalu total penjualannya mengalami kenaikan 11% menjadi 3 triliun. Selanjutnya laba bersih juga mengalami kenaikan hingga 21,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase utang mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh meningkatnya liabilitas perseroan. Likuiditas perusahaan bisa digolongkan cukup baik. Activity ratio juga semakin menunjukkan kinerja yang baik.
Dari market valuation ini kita bisa menilai kalau misalnya saham Sido ini harganya sudah over value dengan PER sebanyak 17,96. Kemudian profitability ratio pada 2019 menunjukkan kinerja yang semakin membaik daripada tahun sebelumnya. Variable growth ini rumusnya dividen bagi return. Lalu constant growth sama dengan dividen kali kurung 1 tambah constant growth nya tutup kurung bagi dalam kurung plus kurang kemudian dividennya 71 kan ya, kali lalu untuk value nya kali 1 tambah tutup kurung bagi buka kurung kurang 17 kurung. Lalu dividen tambah value nya ini dividen tambah value nya ini. Untuk menghitung present value nya seperti video yang bagian sebelumnya, bagi 1 tambah pangkat lalu pada stock price nya nih kita bisa lihat berapa stock price nya dari D25 sampai G25 sampai G24. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengerjakan bond valuation menggunakan Excel. Ini coupon paymentnya per each, nilainya, return, kemudian periode 14 kali selama 7 tahun. Masukkanlah coupon paymentnya 75 dari 1 sampai nomor sampai 13. Pada periode 14 ini kan bunga beserta hutang pokoknya dibayar, maka 75 tambah hutang pokoknya bagi 1 tambah returnnya
Angkat periode. Kita lakukan sama dari nomor 2 sampai ke 14. Kemudian kita hitung nilai bondnya, jumlahkan. So, B11. Itulah cara mengerjakan bond valuation menggunakan Excel. Ini cash inflow pada proyek A. Lalu kita hitung PV inflow nya. Cash inflow bagi kurung 1 tambah cost of capital kurung pangkat periode lalu hitung kumulatif PV inflow nya, sum kurung lalu kita hitung cash outflow. Ini cash outflow dari project A, copy, lalu hitung PV outflow bagi 1 tambah cost of capital 14% kurung pangkat, pastikan sampai periode kelima. Lalu hitung kumulatif PV outflow, sum kurung sampai periode kelima. Lalu untuk helpernya kita isi dari cash inflow dikurang cash outflow. Lalu NPV dari kumulatif PV inflow dikurang dengan kumulatif PV outflow. Jika menggunakan fungsinya kurung sama dengan NPV kurung cost of capital dikurangkan dengan initial investment. Nah, ini harus sama, berarti benar. Kita hitung IRR nya sama dengan terus IRR kurung dari B18 sampai G18. Lalu kita hitung nilai ROI nya, NPV dibagi dengan kumulatif PV outflow. Oke, sama dengan 22. Lalu selanjutnya kita akan menghitung project B. Project B di cash inflow lalu cash outflow nya setelah itu kita bandingkan antara proyek A dan proyek B. Ini proyek A, setelah kita dapatkan keduanya NPV, IRR dan ROI dari kedua proyek, menurut saya kita lebih baik memilih proyek A karena walaupun ROI
nya sama-sama min, yang ini min 22 sedangkan ini min 33, maka bisa kita perhitungkan kalau misalnya project A kerugiannya lebih sedikit daripada project B.